Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Hukum dan Kode Etik Media kelas C. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Media Oligark atau Oligarki Media. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Abdul Aziz Ibrahim. Yang kedua ada Rahma Anggun. Yang ketiga ada Furwa Aji. Yang keempat ada Janet. Yang kelima ada Fajar. Baik, kira-kira apa aja sih yang akan dibahas? Yang pertama itu tentu saja kita akan membahas definisi oligarki itu sendiri. Yang kedua ada the rise of the media mogul. Yang ketiga ada pronouns media oligarki. Yang keempat ada the 2014 elections, polarized partisan media landscape. Yang kelima ada wealthy and dynastic entities. Kita masuk ke definisi oligarki itu sendiri nih. Jadi oligarki media ini adalah para pemilik media yang memulai karirnya kepemilikan medianya ini dari televisi maupun media cetak. Ketika era digital tiba, mereka ini mulai mengintegrasikan medianya ke dalam berbagai platform. Dengan adanya media oligarki tentu saja menimbulkan banyak dampaknya nih. Salah satunya, pemilik media menjadi lebih kuat secara politik. Yang kedua, pemilik media umumnya memperoleh kekayaan. Yang ketiga, perusahaan media lebih bersifat dinasti, dengan banyak anak pemilik di dalam ruangan redaksi memegang posisi CIO, media digital, ataupun pemimpin redaksi. Selanjutnya ada The Rise of the Media Mogul. Dalam intrik politik di ibu kota, media milik Bakri bisa dimanfaatkan secara efektif. Pada akhir tahun 2009, Bakri merekayasa kampanye termasuk melalui penggunaan efektif perusahaan medianya untuk melawan Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani Indrawati yang sedang mengambil keputusan yang mana berdampak buruk pada perusahaannya. Mulyani meninggalkan kabinet setelah posisinya jelas tidak dapat dipertahankan. Dalam pertarungan antara Mulyani dan Bakri, Yudhoyono tetap diam dan melakukannya secara tidak terbuka untuk mendukung Mulyani. Mengirim pesan kepada anggota kabinet lainnya bahwa jika mereka terlibat dalam perselisihan politik, mereka tidak dapat mengharapkan dukungan, bahkan jika mereka adalah menterinya. Itu membuat orang lain mempertanyakan apakah Yudhoyono prihatin dengan liputan media yang tidak menguntungkan dari Bakri outlet media, dan yang lain melihat ini sebagai cerminan pentingnya Bakri bagi pencalonan. Selanjutnya ada a pronounced media oligarki. Alih-alih melakukan reformasi tanpa khawatir tentang beban pemilihan ulang, Yudhoyono malah menjadi terobsesi dengan dirinya. Beliau telah mengejar jabatan presiden yang menonjolkan kesenangan dalam upacara dan juga menonjolkan pidato-pidato yang sombong. Di antaranya meliputi siaran langsung TVRI milik negara. Beliau juga sudah lebih fokus pada apa yang ada dalam media yang mengatakan tentang beliau. Yudhoyono merasa tidak mendapatkan liputan yang adil di media dan menyalahkan pemilik media dengan ambisi politik mereka sendiri. Beliau mengatakan masalah terbesar adalah bahwa kebijakannya tidak dilaporkan secara akurat dan media sering mengkritik serta tidak melaporkan sudut pandang pemerintah atau menuntut kedua belah. Selanjutnya ada the 2014 election polarized partisan media landscape. Pada tahun 2014, 5 dari 8 pemilik media paling terkemuka terlibat dalam partai politik dan 3 diantaranya tidak terlibat langsung dalam partai politik Indonesia. Karena panggung telah disiapkan untuk tahun pemilu yang sensasional pada tahun 2014, Indonesia menyaksikan beberapa liputan kandidat yang paling partisian yang pernah ada dalam demokrasi pasca reformasi. Hal itu akan memperpengaruh pada kepedulian terhadap kebebasan pers, keragaman konten, media, dan kesehatan sistem pemilu Indonesia. Oke, selanjutnya ada wealthy and dynastic entities. Pemilik media ini menjadi lebih kaya dan lebih dinamis di era digital karena perusahaan mereka ini telah berhasil menjadi konglomerat digital utama dan mereka memberi kekayaan melalui perusahaan media ataupun kemampuan menggunakan aset media untuk mendorong kepentingan dan kesepakatan bisnis lainnya. Revolusi digital berarti pemilik media ini menempatkan putra mereka pada posisi di dalam perusahaan. Nah, mereka ini masih muda dan paham teknologi dan karena itu dipandang penting untuk memahami industri yang berubah dengan cepat. Di dalam wealthy and dynastic entities ini ada business wealth. Nah, pemilik media konglomerat digital umumnya menjadi lebih kaya pada dekade 2005 sampai 2015. Rincian persis keuangan perusahaan media mereka sulit dipastikan karena perusahaan tidak mau memberikan. Namun pemeriksaan sepintas terhadap kekayaan pemilik media selama periode digitalisasi memberikan beberapa wawasan. Beberapa pemilik media seperti Hairul Tanjung, Haritanu
Tanusudibyo dan Edi Saryatmaja telah melihat kekayaan mereka meningkat tidak sedikit berkat kesuksesan finansial bisnis mereka. Global Mediacom milik Haritano Sudibyo digambarkan oleh Forbes pada tahun 2012 sebagai kapitalisasi pasar sebesar 30 triliun dengan estimasi keseluruhan kekayaan bersihnya sebesar 104 miliar US dollar. Sementara itu, Peter Sonda, salah satu orang pertama yang memulai stasiun TV swasta Indonesia, yaitu RCTI pada tahun 1987, baru saja kembali ke bisnis televisi, mendirikan Raja Wali TV pada bulan Mei tahun 2014. Sonda adalah pemilik Raja Wali Group, konglomerat yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, hotel, dan transportasi. Selanjutnya yaitu media dinasti. Yang terjadi di dalam perusahaan media digital di Indonesia adalah sifat operasional dan pengambilan keputusan yang semakin dinamis. Definisi bisnis keluarga sebagai bisnis yang kebijakan dan arahannya dipengaruhi secara signifikan oleh satu atau lebih unit keluarga. Dengan pengaruh tersebut dilakukan melalui kepemilikan dan terkadang partisipasi keluarga dalam manajemennya. Bahwa keluarga Indonesia memiliki perusahaan dan mengangkat anggota keluarga ke posisi kekuasaan di dalam perusahaan-perusahaan ini tentu bukan hal yang aneh. Seperti yang dikatakan Erick Thohir, jika putra atau putri saya ingin masuk ke media dan tim saya menerimanya dan mereka baik, maka mereka dapat bergabung dengan perusahaan. Bukan karena aku ikut campur. Karena ketika saya membangun ini, saya berjuang. Saya ingin mereka tahu perjuangannya. Pandangan ini serupa di sebagian besar negara dan sebagian besar industri. Meningkatnya sifat dinasti industri media di Indonesia membuat kepentingan bisnis keluarga lebih diutamakan daripada integritas editorial. Persoalan instruksi kepada redaktur dan jurnalis menjadi kentara. Pada pemilu 2014, putra kedua Abu Rizal Bakri, Ardiani, mengirimkan email kepada pemimpin redaksi Nezar, Viva, dan Unilubis Antv yang mengadukan iklan kampanye Jokowi di kantor berita mereka. Ardiana menulis bahwa jika mereka tidak mendukung bisnis keluarga, mereka harus mengundurkan diri. Patria dan Lubis kemudian mengundurkan diri dengan alasan kekhawatiran seputar pengaruh kepemilikan terhadap konten. Pada 2015, Patria menjelaskan kepergian sebagai berikut. Kredibilitas adalah aset bagi outlet media. Jadi ketika saya bekerja dengan media yang pemiliknya mencoba untuk merusak kredibilitas, itu mempengaruhi saya secara pribadi. Saya harus memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Ketegangan antara pemilik dan jurnalis makin parah dan bias politik pun terjadi. Media digunakan untuk menyerang lawan, cara yang semakin dinamis di mana konglomerat digital ini dikelola memberikan lebih banyak tekanan pada praktisi media untuk mengikuti garis bisnis keluarga. Nah, selanjutnya ada contoh studi kasus, yaitu ada studi kasus yang mana malam pemilihan 9 Juli 2014. Nah, Indonesia itu memiliki 2 kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden. Salah satu kandidatnya itu menyatakan dirinya sebagai pemenang. Nah, dia itu mengorganisir rapat umum di Taman Ibu Kota. Siaran itu juga berlangsung di salah satu stasiun TV, berita yang siarannya selama 24 jam, di mana dia secara kategoris itu dinyatakan sebagai pemenang bagi semua orang yang menonton. Tapi apabila kita beralih saluran ke stasiun 24 jam lainnya, yang mengumumkan kandidat lain sebagai pemenang. Jadi dari satu stasiun TV ke stasiun TV yang lain itu pemenangnya berbeda. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya ini yang mana riset tentang pemilikan media di Indonesia menyajikan 3 argumen utama yang terkait dengan media dan politik di era digital. Yang pertama, pemilik media lebih aktif di panggung politik dan lebih cenderung mempengaruhi liputan politik dan pemilu. Selanjutnya yang kedua, pemilik media itu memiliki kekayaan yang lebih besar daripada sebelum era digital. Yang mana para pegawainya itu memiliki konglomerat media digital bukan satu-satunya alasan keberhasilan politik atau keuangan pemilik ini, tapi itu juga bermanfaat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, perusahaan media lebih bersifat dinasti. Kekuatan kepemilikan media, peningkatan konglomerasi, dan cara pengelolaan perusahaan-perusahaan yang semakin dinamis telah memperburuk liputan berita partisan. Kesulitan ini juga memiliki konsekuensi signifikan bagi lanskap media yang beragam, tidak memihak, dan inovatif di salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Ya, baik teman-teman semua yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat dan bisa menjadikan wawasan baru untuk para teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.